Assalamualaikum. Selamat pagi Bu. Pagi Mbak Dede, silakan duduk dulu. Terima kasih Bu. Gimana nih kabarnya? Habis wisuda ya kemarin? Iya Bu, habis wisuda Bu kemarin. Gimana perasaannya habis wisuda nih? Senang banget sih Bu, soalnya udah terbebas lah dari beban skripsi. Oh iya, seneng banget ya, udah nggak ngejar-ngejar tuh, udah spam lagi, revisi lagi, tanda tangan lagi. Tapi sehat kan? Sehat Bu, alhamdulillah. Nah gimana nih kabarnya akhir-akhir ini setelah wisuda gitu? Ada kabar apa gitu? Ya kemarin habis wisuda seneng lah ya Bu. Iya. Udah terbebas dari skripsi, terus nggak ngejar-ngejar dospem lah buat revisi. Tapi tuh aku ngerasa bingung gitu Bu. Setelah lulus tuh aku belum ada plan kayak orang-orang. Aku ngelihat teman-teman udah settle lah sebelum lulus, udah dapat pekerjaan gitu. Terus juga aku tiap scroll sosmed tuh buat nyari loker ya Bu. Iya. Tapi malah nemunya tuh ngelihatnya malah pencapaian orang-orang Oh, gitu. iya. Jadi agak gimana gitu Bu. Terima kasih banget ya Mbak Dida sudah mau cerita nih habis wisuda tuh kenapa, ada pikiran apa, mungkin itu yang menjadi overthinking ya. Iya. Menjadi overthinking kan. Nah kalau boleh Ibu saranin tuh Mbak Dida bolehkah mau bercerita lebih gitu apa yang menjadi perasaan Mbak Dida akhir-akhir ini? Ya itu tadi sih Bu, perasaan aku akhir-akhir ini kayak bingung gitu Bu. Intinya kayak gue tuh ngerasa belum ada apa-apa gitu, belum ada progres apa-apa, terus juga kadang ngerasa gak berguna gitu Bu. Tapi kalau mau diajak ngobrol sama ibu lebih dalam lagi, terus kita gali apa sih masalahnya, terus kita nanti akan cari solusinya bareng-bareng, bersedia apa enggak Mbak Dedes? Bersedia. Oke baik, nanti kita di sini akan membahas masalah Mbak Dedes, apa sih menjadi akar masalahnya, terus kita tuh harus ngapain, harus keluar dari masalah itu tuh harus dengan apa gitu. Nanti di ruangan konseling ini kita akan secara terbuka dan ibu juga akan menjunjung tinggi asas kerahasiaan, sehingga nantinya semua informasi yang Mbak Dedes berikan, entah itu perasaan atau kendala apa gitu, itu nantinya akan ibu jaga dan tidak akan ibu sebarluaskan gitu, karena kita juga konseling kan menjunjung asas kerahasiaan. Nah di sini Mbak Didis bisa bicara secara terbuka ya sama ibu, siap kan? Siap. Oke baik, kita mulai ya. Nah apa sih yang menjadi perasaan atau kejadian apa sih yang membuat Mbak Didis akhir-akhir itu tuh kayak kepikiran, stres ataupun overthinking gitu? Kalau kejadian ya Bu, setiap ini sih apa habis lulus nih bukan Ya. ya udah perasaan setelah wisuda nih seneng gitu Ya. tapi pas setelah setelah pulang wisuda nih Bu, aku scroll sosmed gitu, niatnya ya udah mau upload kesenangan gitu habis wisuda, tapi malah ngelihatnya tuh orang-orang pencapaian orang-orang yang udah kerja. Kadang teman-teman aku juga ada yang udah settle lah sebelum lulus tuh, ada yang udah kerja gitu Bu. Gitu ya. Nah Mbak Didas kan melihat peristiwa itu ya, teman-teman Mbak Didas setelah wisuda itu udah dapat kerja cepet, terus pas saat scroll sosmed itu kebanyakan orang-orang itu memamerkan keberhasilan atau pencapaiannya itu. Nah dari kejadian itu apa sih perasaan yang muncul gitu? Ini sih Bu, minder sih Bu, merasa minder, kurang Minder ya? percaya diri, terus juga takut juga Bu, overthinking lah gitu. Overthinking ya. Pasti perasaannya kayak cemas gitu nggak ya? Ya cemas. Cemas, khawatir akan masa depan juga ya. Nah kan kita dari sini kan bisa menyimpulkan nih akar masalah atau yang menjadi masalah Mbak Dedes sekarang itu. Mbak Dedes tuh punya pikiran yang irasional, yaitu pikiran yang tidak sehat atau pikiran itu yang tidak logis gitu, gak sewajarnya, karena kita tuh cuma mikirnya itu akibatnya, kita tuh nggak mikir kita tuh harus berusaha terlebih dahulu. Nah kalau ibu sarankan kita bisa uji coba pikiran Mbak Dedes tadi kan. Pikirannya itu kan kalau Mbak Dedes kalau ini umurnya berapa sih? 22 tahun. Oh saat ini 22 tahun ya. Nah tadi kan Mbak Dedes merasa nih kalau selalu sudah di umur yang ke-22 tahun ini Mbak Dedes belum dapat pekerjaan, itu Mbak Dedes merasa gagal ya. Nah apakah kalau orang yang udah berumur 22 tahun nih belum dapat pekerjaan atau belum dapat pencapaian tertentu gitu, apakah itu manusia itu gagal gitu? Belum tentu sih Bu. Belum tentu kan, manusia itu nggak sepenuhnya gagal gitu kan.
Terus selanjutnya juga kan manusia masih berhak hidup ya, bukan cuma perasaan kita kita aja tuh sebagai manusia itu selalu overthinking gitu, nggak mau mikir positifnya, tapi kan kebanyakan manusia tuh lebih ke negatifnya gitu. Nah, oke, lalu apakah semua orang itu juga harus punya pencapaian atau punya sesuatu yang besar di umur gitu? Apakah umur 22 tahun itu aku harus kaya, aku harus udah kaya, harus udah punya rumah, harus punya mobil mapan? Enggak kan? Enggak ya, bener. Nah, wajar sih biasanya kalau kita scroll sosmed tuh kita tuh selalu ngebandingin diri kita, selalu ngebandingin diri kita dengan orang lain. Oh, orang lain di sosmed kok udah gini ya, udah punya pencapaian besar di umur segini tuh, udah punya rumah lah, udah punya mobil lah, mungkin ada yang udah punya usaha gitu. Karena kita tuh sering ngebandingin itu. Nah, yang membuat kita overthinking yaitu kita selalu ngebandingin kita dengan orang lain, padahal kita tuh hidup juga harus sesuai dengan kapasitas diri juga ya, ya seperti itu. Nah, dari pikiran irasional Mbak Didis itu yang kalau umur 20 tahun belum dapat kerja, itu kita ubah ke pikiran yang lebih rasional gitu. Nah, tadi kan pikirannya kan kalau di umur segitu belum kerja kan artinya gagal. Nah, so kita coba ubah pikiran itu menjadi rasional. Mungkin Mbak Dedes di titik ini ya, di titik umur 22 tahun belum dapat pekerjaan, itu mungkin Mbak Dedes bisa belajar dari kegagalan itu. Mbak Dedes coba lagi tuh cari info lowongan pekerjaan, terus melamar pekerjaan, coba cari relasi-relasi Mbak Dedes yang dulu tuh, boleh menanyakan soal pekerjaan, oh ada pekerjaan nggak, ada info nggak, ada ini nggak. Kalau kayak gitu Mbak Didi juga masih bisa ngembangin skillnya lagi, karena belajar itu kan seumur hidup ya, nggak hanya selalu sudah berarti belajarku udah selesai nih, enggak kan, belajar kan sampai seumur hidup itu. Nah, selanjutnya nih, kalau Mbak Didis kan udah tahu ya pikiran yang irasional sama pikiran yang rasional itu bagaimana. Nah, dari Mbak Didis belajar dari pikiran irasional itu, Mbak Didis bisa mengubahnya pikiran Mbak Didis itu seperti apa tadi? Ya itu apa Bu, intinya aku udah buru-buru nih harus kayak orang lain di umur segini, di umur 22 tahun ini aku harus udah punya kerjaan lah, udah settle. Terus kalau pikiran itu kan pikiran irasional ya. Kalau Mbak Didis memandangnya itu, kalau Mbak Didis ingin mengubah pikiran itu menjadi rasional, gimana menurut Mbak Didis? Ini ya Bu, apa, kita juga manusia punya kapasitas sendiri-sendiri. Terus kita juga hidup bukan buat lomba gitu. Oh, betul sekali itu. Nah, Mbak Didis sekarang kan udah tahu ya kalau itu bahwa pikiran itu pikiran irasional, pikirannya tidak sehat dan akan selalu membuat kita overthinking gitu. Nah, Mbak Didis sekarang udah tahu di mana masalahnya dan gimana sih harus keluar dari pikiran-pikiran tersebut gitu. Nah, selanjutnya kalau Ibu berikan tugas kecil nih, Mbak Didis mau nggak kira-kira? Mau, siap ya? Nah, tugasnya mungkin nanti setelah pulang dari sesi konseling ini, nanti malamnya atau enggak ya Mbak Didis sampai rumah lah gitu, Mbak Didis itu langsung menuliskan 3 rencana untuk kedepannya, atau enggak itu 3 kelebihan dari Mbak Didis. Pokoknya 3 hal Mbak Didis bisa tulis di sticky note gitu, boleh ditempel di meja belajar atau enggak di dinding kamar tidur gitu. Mbak Didis kan tiap malamnya kan bisa melihat tuh sebelum tidur, oh ini ya yang aku harus lakukan, oh jadi tuh kebayang-bayang terus gitu di pikiran Mbak Didis. Nah, misalnya kalau Ibu kasih tugas 3 hal, nulis 3 hal itu, kira-kira Mbak Didis pengen nulis apa gitu yang menjadi kelebihan atau rencana ke depannya gitu? Mau ini sih buat apa, nulis reminder buat setiap hari harus minimal ngembangin 1 skill atau latihan 1 skill ya. Terus selain itu mau mengembangkan CV juga bisa, iya, mau cari info loker juga bisa, ya semuanya bisa ya, itu kan positif ya, nanti bisa dipraktekkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu mungkin
itu yang bisa ibu lakukan atau bantu mengeluarkan Mbak Dede dari pikiran yang irasional itu tadi. Nah mungkin dari sesi konseling ini dan Mbak Dedes udah melakukan tadi yang ibu tugaskan 3 hari itu tadi. Kalau Mbak Dedes masih merasa bingung atau merasa overthinking lah, masih merasa butuh bantuan lagi, ibu siap untuk memberikan tindak lanjut untuk melakukan konseling lagi. Nanti kita atur jadwalnya di minggu depan gitu. Ibu siap, akan ibu siap selalu membantu Mbak Dedes kapanpun itu. Ibu terima kasih Bu atas nasihatnya. Iya Mbak Dede, sama-sama semangat terus karena pencapaian orang itu kan beda-beda ya, ada waktunya tersendiri gitu. Itu mungkin segitu saja aku Iya. mampir ke sini cuma buat konsul sama ibu. Iya. Biar agak lega aja. Iya. Makasih Mbak Dede ya. Pamit dulu ya Bu. Hati-hati di jalan loh. Ya, assalamualaikum Bu. Salam.